saya ajukan aja tiba-tiba langsung cair bang. Saya kaget, aduh langsung cair, kaget saya. Setelah saya bayar, nggak lama masuk lagi uang. Saya nggak tidur 4 hari bang. Gara-gara teror ini nggak tidur? Iya. Oke. Nggak tidur saya. Gue dapat kabar dari member gue, dia katanya sudah ikut jasa hapus data. Sekaligus dia katanya sudah ditawari oleh orang dalam OJK yang mengaku-ngaku sebagai IT dari OJK yang bisa menghapus data. Nah teman-teman, informasi ini kalian bisa dengarkan langsung dari si korban ini bro. Menceritakan langsung ketika dia punya pinjol ingin mau melakukan hapus data, ditawari orang yang mengaku-ngaku IT OJK atau orang dalam OJK. Ini teman-teman lu bisa dengarkan dan lu bisa perhatikan ini baik-baik agar teman-teman di saat masa-masa galbay atau punya pinjol atau telat bayar pinjol. Nah ini sebuah pelajaran yang sangat penting banget. Lu dengerin ceritanya sampai selesai dari seorang ibu rumah tangga yang ada di wilayah Tangerang ini. Banyak menceritakan tapi semua perjalanan lika-likunya alhamdulillah dia masuk ke dalam grup WhatsApp dari Tulus Pinjol. Sampai saat ini dia aman-aman saja ketika dia sudah melalui masa-masa galbaynya. Oke, gue nggak lama-lama untuk openingnya, teman-teman bisa dengarkan ceritanya langsung nih. Nanti gue play rekamannya dan lu bisa dengarkan. Dan lu bisa perhatikan layar-layar di sini. Nantinya akan gue tampilkan beberapa bukti-bukti dari ceritanya dia langsung. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like yang penting, terus juga sama dinyalakan tombol loncengnya nih. Kenapa sih? Ya ketika gue upload video terbaru, gue nggak harus menginformasikan kepada teman-teman. Teman-teman nanti akan dapatkan notifikasinya. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, hari ini gue akan membawakan sebuah isi konten dari seorang ibu rumah tangga. Dia kejerat utang pinjol cukup banyak banget nih, sampai puluhan juta nih bro. Dan dia kena ketipu nih bro ya. Itu hampir sekitar 4 kali kena ketipu bro. 4 kali kena ketipu beruntun bro. Nah ini sangat penting sekali ketika teman-teman ingin mau menyelesaikan masalah utang pinjolnya. Lu bisa dengarkan cerita langsung dari orang ini. Nah kebetulan narasumbernya ini adalah anggota grup WhatsApp dari Tulus Pinjol yang ada di WhatsApp VAV. Oke, gak lama-lama gue akan play videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa, teman-teman punya masalah utang pinjol, pernah ngalami hal yang serupa nih bro. Dalam video kali ini, lu bisa saja langsung ketikkan dalam komentar. Lu punya pinjol apa, sampai saat itu gimana? Coba lu ketikkan dalam komentar. Oke, kita akan tampilkan isi rekamannya. 1, 2, 3, let's go. Bang dari Tangerang. Oh iya, oke, siap, silakan ya. Ini saya pakai aplikasi pinjam pasti ya bang ya. Oke. Waktu itu emang kebetulan lewat di beranda YouTube kalau nggak salah waktu itu. Di situ kan namanya bukan pinjam pasti, pinjaman amanah gitu bang. Oh di YouTube itu? Pinjaman amanah, pinjam pasti gitu kalau nggak salah. Nah saya klik, saat diklik itu kan dia kalau nggak salah, ingat saya langsung kayak izinkan untuk apa itu bang? Yang biasanya izin untuk telepon, izinkan ini kayak gitu-gitu bang. Oke. Saat kita mau daftar itu. Nah, udah tuh saya pikir kalau yang udah ngiklan di YouTube mungkin ya sudah OJK gitu kan bang. Oh oke. Persepsi saya tuh kayak gitu. Jadi saya klik, dah terus daftar, ajukan. Nah saat ajukan itu saya belum tahu, saya ajukan aja tiba-tiba langsung cair bang. Oke, siap. Saya kaget, aduh langsung cair, kaget saya. Saya lihat tenornya waktu itu saya lupa nama produknya apa gitu, saya lupa ya yang pertama itu. Nah itu sempat saya bayar, saya nggak baca juga, ternyata ada setelah saya bayar nggak lama masuk lagi uang. Ternyata saya lihat lagi ada tombol pinjam otomatis kembali atau gimana gitu ya bang ya. Nah pas saya cek lagi, terus kan ada produk gitu. Nah biasanya tuh kan itu produknya kan banyak. Ada dana isi, ada apa sih itu macam-macam lah di YouTube. Dana pinjam, pinjamanku, pembesar. Nah itu kan banyak bang. Nah itu ajukan. Kalau logika saya tuh diajukan itu kita nanti akan milih gitu loh bang. Oh iya. Gak taunya saat diajukan itu langsung masuk 4 produk. Oh jadi sekaligus deh ya, satu klik tombol ajukan malah semuanya ngikut ini juga ya, mencairkan juga gitu. Iya bang, kayak gitu. Itu saya kebetulan lagi perjalanan dari nengokin orang tua saya, jadi saya bingung tuh, aduh gimana, dibatalin nggak bisa tuh bang. Oke. Nggak
ada tombol batalin, nggak bisa saya klik CS-nya, nggak ada istilahnya untuk bantuan untuk membatalkan pinjaman ini, itu nggak ada. Saya bingung di situ, ya Allah ini gimana saya gantinya, gimana saya bayarnya. Di situ saya itu langsung down banget itu saya. Oke. Ini gimana utang segini banyak, dan saya kagetnya di situ udah tertulis dari 70 sekian juta utang saya ada 7 juta sekian, sedangkan yang saya terima kan nggak nyampe 4 juta gitu. Jadi yang kamu dapat di rekening itu berapa juta tuh kalau di total yang masuk ke rekening itu? Kurang lebih sekitar 3.700.000-an. Ya, suruh bayarnya berapa jadinya? Terhitung utang itu 7 juta. 7 juta. Berapa gitu? Dari 3 juta, suruh bayar 7 juta. Iya, 3, emang kalau 1,4 kita terimanya cuma 700-an, Bang. Oh, jadi kalau misalkan situ pengajuan 1 juta masuk ke rekening 700.000. 1,4 ke rekening itu 700-an. Iya. Jadi sudah hampir 50% ya, Bang ya. Iya. Saya panik tuh. Saya panik. Kalau aku laku kan saya pernah pakai, tapi kan saya cicil, Bang. Cicil 100 kayak gitu. Oh iya. Bisa dicicil kayak gitu. Nah, terus alhamdulillah sih nggak ada DC atau apa. Dan kalau selama kita mencicil, ya paling DC-nya telepon, WA, telepon kayak gitu. Kirimin bukti. Cuman saya cuekin aja sih, Bang, kayak gitu. Iya. Ini saya udah baru 3 hari, dapat 3 hari apa 4 hari gitu. Itu udah diteleponin terus. Satu Sama hari pinjam itu apa? saya sampai yang pinjam pasti ini, Bang. Oke, sama pinjam pasti ini. Yang pinjam pasti itu saya diteleponin terus 1 hari itu lebih dari 10 kali. Saya jawab, loh kan tanggal jatuh tempo saya nanti 3 hari lagi. Kenapa saya harus bayar sekarang? Saya gituin. Kalau misalkan nggak bayar, akan saya publish nih gini gitu. Kayak saya Oh iya. stres. Berarti sebelum jatuh tempo ya, 3 hari mau jatuh tempo sudah kena ancaman teror, itu di telepon WhatsApp apa telepon biasa itu? Telepon biasa iya, di WhatsApp iya, Bang. Oh iya. Udah diancam nih, udah sebar gitu. Iya. Oke. Telepon biasa itu udah akhirnya kan saya blokir tuh. Saya cek itu sekarang udah total 300 berapa telepon panggilan yang diblokir gitu, Bang. Per hari itu? Per hari ini? Sampai dengan hari ini. Oh, set. Sampai dengan hari ini itu 300 lebih 300 telepon yang nomor masuk. Ya. Oh, oke. Nah, terus kalau WA itu mulainya dari jam 6 pagi. Itu WA-nya chat atau telepon? Chat. Oh, dari chat langsung manusia berotak binatang, sebut nama, lu bayar kayak gitu. Saya agak deket juga, Bang. Iya. Saya ya Allah ini gimana ini saya sempat sampai saya terus terang aja ya, Bang ya. Saya kan memang ada kelainan darah. Itu saya pengentalan darah, mana saya pos kecelakaan, ada benturan hebat di kepala. Saya nggak tidur 4 hari, Bang. Gara-gara teror ini nggak tidur? Iya. Oh, oke. Nggak tidur saya sampai mata saya tuh sampai ngeblur tuh kambuh karena yang benturan sebelah kanan. Itu udah nggak bisa lihat. Saya langsung browsing tuh, Bismillah, semoga ada jalan keluar, kata saya. Oke. Saya telepon suami saya, kasih tahu udah dibayar aja. Kalau dibayar gimana nanti gaji nggak cukup, karena kan saya udah nggak kerja lagi sekarang. Saya cuman dagang makanan gitu kan, cuman yang kerja kan suami. Saya nggak berani ngomong sama anak saya yang udah kerja, nanti pasti dia marah, ngapain pakai pinjol, pasti kayak gitu. Ya Allah ya Allah. Akhirnya saya ya itu ngomong sama suami. Nah kemarin itu sempat ya itu saya ngertinya itu karena ada setelah saya bayar dana isi waktu itu, dana isi dari produknya dari pinjam pasti itu, Bang. Saya bayar, ditransfer lagi. Saya bingung, saya mau balikin gimana. Akhirnya kan saya ke TikTok, saya browsing tuh TikTok tuh. Kok ya qadarullah yang masuk itu semuanya algoritmanya itu pinjol tuh, Bang. Sampai saya lupa, masih saya simpen sih ininya, cuman saya lupa nama akun TikToknya itu. Akhirnya kan masuk ke WA, DM gitu kan. Nggak taunya saya dianjurin untuk hapus kontak semuanya. Saya kehilangan kontak saya semua. Saya ngehnya itu tadi disuruh gali lubang lagi. Kepinjam flex. Kepinjam apa? Pinjam fleksi. Pinjaman fleksi apa itu iya. jantung saya jegar-jeger lagi itu. Oh, jadi ya. Kok selalu lagi kata saya. Terus? Jawaban dia gini, loh Kak, ya kalau misalkan pinjaman ilegal itu ya Kakak buat menyelamatkan yang dipinjam pasti ini dulu, Kak. Jadi nanti Kakak bayarkan ini, Kakak bayarkan. Loh, terus saya harus bayar kakaknya gimana? Gampang itu, Kak, gampang. Nah, waktu saya disuruh pinjam lagi, itu sebenarnya ACC, Bang. Sebelum di ACC,
Langsung saya uninstall bang. Kak nggak ini, oh ditolak ya? Iya ditolak. Terus di Dana Digital kalau nggak salah. Iya. Kak ditolak, gituin. Bagus. Duh, stop. Terus gimana dong kak? Nah, ntar dulu deh. Kak ini gimana nih, saya bayar berapa? Tadi kakak ditransfer berapa? Saya jujur aja, saya ditransfer dari 1,4, ditransfernya 940, 500 perak saya gitu. Ya udah kak, 40%-nya. Ya udah langsung saya transfer, biar saya nggak banyak pikiran kan. Iya, Nah, oke. sisa dari itu saya tutupkan ke pinjol yang sebelumnya bang. Apa tuh? Plus, Pinjol sebelumnya apa tuh? yang itu yang apa? Yang dari pinjaman pasti itu bang. Oh, yang anakannya lagi. Iya, salah satunya itu saya tutup biar saya nggak terlalu stres kan. Iya, oke. Saya nggak Oke. terlalu stres. Nah, di situ saya tahu akhirnya bisa sebelum dia transfer lagi ke saya matikan itu tombol pinjam ulang otomatisnya itu bang. Saya masih, ya Allah kasih saya jalan keluar, ini gimana caranya, ini saya pasti disebar data. Yang saya pikirin tuh kesian anak-anak saya yang masih sekolah SMP ini bang. Oke, Takutnya nanti nyasar ke kontak-kontak yang ada di sekolahan gitu bang ya. Nanti dibilang ibu kamu pencuri atau Oh, apa iya, kayak iya, gitu. iya, Itu yang saya khawatirkan, yang saya lakukan. Nah, ada tuh nama TikToknya itu konsultasi vintage ID bang. Konsultasi Fintech ID. Vintage ID ya. Nama akun TikTok dia tuh. Oke. Nama TikToknya itu. Nah, udah saya klik terus, aku pernah lo DM kak, saya DM, bisa kak, itu gampang kak, sehari kelar katanya. Oh gitu, iya, saya arahin ke IT. Diarahin lagi ke IT bang. Oke. Diarahin ke IT. Saya harus bayar 1 juta pertama. Saya pikir ini benar karena kan saya lihat, oh dia ada di YouTube, orangnya sama itu kan ya bang. Oh. Saya masih belum diblokir tuh saya. Akhirnya saya bayar 1 juta. Ini kayaknya data kakak susah deh karena kakak sudah pakai Joki gini-gini. Harus bayar server, kalau nggak berbayar servernya berbayar. Dia Oke. minta 600, saya nggak mau. Saya 200, saya adanya 200. Nggak bisa kak, biar itu kita yang talangin. 400 kak, nggak bisa kak, 200. Akhirnya 300. Saya transfer 300, tapi saya nggak mau ada pembayaran lagi ya. Saya gituin tuh. Oke. Kebetulan hari itu saya jadwal mau beli obat untuk saya. Oke. Selesai, tunggu kak, ini kapan kok nggak ada kabar, ini katanya saya mau diupload formnya, nanti tiba-tiba gini WA-nya, mohon sediakan dana sebesar 1,2. Setelah itu proses 4 sampai dengan 5 jam. Wah, saya nggak mau dah bang. Oke. Udah saya stop. Saya browsing lagi bang, browsing lagi sambil terus doa. Saya anggap ya udahlah, ini mungkin dosa saya harus bayar seperti ini mungkin Allah membuat saya membayar hutang saya lewat orang-orang ini. Oke. Itu saya pikiran saya udah pikiran positif aja. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, sudah percuma kan, sudah keluar uangnya. Saya akhirnya browsing lagi, DM kak. Nah, ada yang DM memalsukan KTP 500, per APK 300, terus minimal teror 300 apa berapa gitu. Total saya 1,3 tuh bang. Dulu deh kak, kata saya, ntar dulu. Saya mikir, saya masih browsing lagu, ya Allah, ini sudah mendekati hari saya jatuh tempo, ini gimana. Suami saya, udah bener aja neng, bayar. Ntar dulu. Kebetulan saya tools pinjol ini bang, saya ikuti, saya baca, terus saya coba ke YouTube-nya. Oh bener, dia orangnya, dan cuman satu, icon TikTok-nya satu. Dan saya ikuti Bang Abai nih, terus kebetulan Bang Abai ada di situ yang pinjam pasti ya, sama uang Indo kalau nggak salah. Saya klik tuh, saya tonton YouTube-nya sampai selesai, terus langsung saya ke email tools pinjol ini. Mungkin sayanya rada lagi dalam kondisi panik ya. Iya. Kok ini nggak berhasil sih, ya Allah. Ya Allah, untuk daftar aja itu susah banget gitu bang. Pas mau daftar aja itu saya kemarin itu. Susah ya masuknya ya? Ke tempat saya susah banget ya? Iya, susah. Oke. Ini kok saya diantar ke Telegram. Duh, aku nggak biasa main Telegram. Ini gimana ini? Sampai saya bolak-balik. Itu ada spam WA. Kak, bisa nggak kak nggak di Telegram? WhatsApp aja. Padahal kan sudah saya baca ya di situ keterangan join WhatsApp gitu ya. Iya. Itu otak udah ngeblank saya tuh bang, udah ngeblank. Akhirnya coba saya baca lagi email yang saya terima. Oh, ini ada klik WhatsApp. Langsung saya join di situ tuh bang. Langsung Kak Rifa ini kan. Oh, berarti kesimpulannya gini ya, ini saya simpulkan ya. Alurnya kamu nih, kamu kena pinjol ilegal, pinjam pasti. Dikarenakan diteror mulu, takut, panik, bukalah TikTok gitu kan. Iya. Bukalah TikTok, terus habis itu ketemu Joki ya kan, yang mengatasnamakan konsultan. Terus kakak disuruh hapus data apa gimana nih? Sama yang pertama ini nih, hapus data apa gimana?
hapus kontak, terus Iya. dikirimin fake kontak itu, suruh tanam di HP saya. Jadi HP saya ini sekarang isinya nggak tahu saya itu siapa, nggak kenal. Oke. Jadi pas yang si joki yang pertama, kamu disuruh ganti kontak yang asli menjadi yang kontak fake, lalu disuruh ngajuin pinjol lagi, gitu. Iya. Nah, tujuannya apa tuh kata si joki itu? Tujuannya apa sih untuk ngelakuin itu? Jadi nanti hasil dari uang yang saya dapatkan itu untuk membayar pinjol yang dipinjam pasti itu, utang yang dipinjam pasti, Kak. Oke. Kayak gitu. Iya, jadi Tapi iya. kan baru cairnya kan baru 948 sekian ya. Nah, tapi kan sudah dipotong 40%. Oh. 300 berapa gitu yang saya transfer. Berarti kan utang saya masih jauh. Oke. Jadi saya masih dicari lagi pinjaman-pinjaman online lainnya yang ilegal, Kak. Oh, jadi kamu yang pertama ini ketemu joki, disuruh ngajuin pinjol lagi, ya kan? Pinjam Plexi itu kan? Iya. Nah, terus hasilnya bagi dua. Nah, si joki ini menyuruh kamu untuk udah nih bayar aja dah nih yang pinjam pasti dulu nih yang bahaya, kata dia gitu. Iya. Nah, yang pinjam Plexinya disuruh bayar apa disuruh galbay nih sama si orang itu? Galbay. Oh, digalbay. Galbay aja. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama kamu kena joki nih. Nah, yang kedua ini kamu orang ada yang DM kamu atau kamu DM nih di salah satu akun TikTok. Saya yang DM. Oh, kamu yang DM. oke, kamu yang DM akun TikTok tersebut yang mengatasnamakan akun Fintech ID. Iya. Oke. Jadi kalau yang kejadian yang kedua nih, kamu ketemu salah satu akun TikTok yang mengatasnamakan nama Fintech ID. Saya kenal tuh. Itu Iya. Pak Hendro itu YouTuber juga. Tapi iya, itu benar. tapi mukanya dipakai sama orang, saya paham itu. Iya, Nah, iya. terus kamu ketemu akun itu, kamu DM dia tuh, ya. DM dia apa tuh? DM dia. Saya gini, aku juga kenal nih, Kak, gini, DM, Kak, langsung DM tuh saya. Ada, nanti saya screenshot, insya Allah masih ada ya, Bang. Tapi udah ada tulisan gini, akun ini tidak ditemukan gitu. Hah, waduh, ketipu lagi saya. Kata saya gitu, Bang. Enggak, ada orang DM kamu atau kamu DM nih? Saya yang DM, jadi saya kan komen di TikToknya tuh, Bang. Oke. Saya ini DM, Kak, gitu kan. Kalau mau dibantu DM gitu kan. Iya. Langsung saya DM, Bang. Langsung saya DM. Nah, nanti katanya akan dialihkan ke IT dia, tim IT dia gitu. Oh, iya. Saya di situ ngejar biayanya berapa, Kak? Oke. Biayanya berapa, Kak? Nanti sama dia aja, Kak, kalau untuk masalah biaya gitu. Berarti si pemilik yang mengatasnamakan akun Fintech ID ini, dia ini menawarkan ke kamu, nih saya ada orang tim IT nih. Iya. Nanti saya kasih nomor WA-nya, saya kayaknya masih ada deh. Ya mungkin dia kayak gitu ya. Ada. Iya, saya juga ada itu, iya. masih saya save. Dari percakapan kamu sama dia itu, dia ngomong kayak gitu. Saya punya tim IT nih, gitu. Nanti beres dah, nanti saya kasih Iya. nomornya, gitu kan? Iya, sehari selesai. Sehari selesai kata dia tuh. Nah setelah itu kamu langsung WA si orang itu. Iya, langsung WA. WA terus? Langsung WA, nggak lama, langsung dijawab, diminta nomor nama, nomor telepon, nomor KTP, terus disuruh transfer. Oh, kamu disuruh 1 transfer. juta. Untuk apa itu biaya 1 juta itu? Untuk biar nggak diteror, nggak disebar Dihapus gitu, data. gampang semua, nanti hapus data, benar. Oh, jadi kamu WA dia, dia mungkin ngaku-ngaku orang IT lah. Nanti biayanya itu 1 juta untuk hapus data. Oke. Nah setelah itu kamu transfer gak 1 juta itu atau gimana? Transfer, 1 juta, 1 rekening juta. BRI atas nama Hesti, terus 300 ribunya atas nama Santi. Nanti bukti-buktinya, Saya nanti bukti-buktinya Ada, kasih ke ada. Karifa ya nanti ya semua. Terus habis itu? Oke. Nah di situ tuh saya mulai curiga, loh kok beda rekening, saya bilang gitu. Iya, Kak, itu admin gitu. Hah, admin? Kok aneh? Oke. Gitu pikir saya, Bang. Oke. Kok bukan atas nama satu, kayak abang ini kan Iya. terus pinjol gitu kan, Iya, waktu iya. saya transfer itu kan. Oke. Kayak gitu. Oh, setelah kamu transfer nih 1 juta ke orang itu, apa yang terjadi ketika kamu transfer? Gak ada apa-apa, senyap, Kak, saya tinggal terawih dulu. Oh iya, silakan, saya juga terawih, saya bilang gitu kan. Oh. Udah tuh selesai terawih, gak ada Nggak ada ini. kabar. Terus saya kan memang
ya nggak ada kabar. Dan kebetulan memang saya memang harus diistirahatkan itu mentok di jam 10 itu Bang. Oh iya. Setelah minum obat. Oke. Udah tuh saya nggak kuat, Kak, mohon maaf ya saya istirahat dulu, saya bilang gitu. Nggak ada jawaban kan. Ya udah, sampai besoknya itu tiba-tiba, Kak gimana? Ya Kak, ini terkendala data kakak, soalnya kakak sudah pakai joki sih. Ini susah jadinya, saya mau gimana ya, ada bahasanya kok, masih ada kok itunya. Ya WA-nya masih ada, susah, jadi ini servernya berbayar katanya. Aduh berapa ya Kak, bentar. Gitu. Jadi kayak pura-pura ternyata keluar biaya 600.000. Aduh kalau segitu nggak ada, saya bilang gitu. Kalau segitu nggak ada, karena saya harus beli obat gini, saya gituin kan. Terus kata dia, ya udah deal, akhirnya 300 tuh. Ya udah, Bismillah, saya transfer 300 Kak, tapi janji ya nggak ada biaya lagi. Ya Kak. Udah sampai siang jam 12 tiba-tiba WA, pengerjaan sudah hampir selesai kayak gitu, silakan siapkan dana 1.200.000. Kok ada lagi uang yang harus dibayar? Di situ saya langsung cut off Bang. Udah cut off saya. Wah ini kalau kayak gini, yang ada anak saya nggak makan, hutang saya tidak selesai, sayanya stres, saya sebar data, nggak tahu ini gimana ini. Berarti kamu transfer yang pertama itu 1 juta, transfer yang kedua itu 300, ya kan? 300. Jadi totalnya 1.300.000. Nah, 1,3, iya. Ya, setelah itu kamu mau disuruh transfer 1,3, tapi kamu batalin. Tapi kedua transferan itu rekeningnya sama gak? Apa beda-beda dari yang pertama? Beda-beda. Rekening yang pertama beda. Beda. Cuman sama-sama BRI. Cuma yang satu namanya Hesti masih ada Bang. Yang satu namanya Santi. Oh iya. Cewek semua tuh namanya. Cuma beda-beda namanya aja. Iya. Oh. Nah, si IT tadi itu yang istilahnya mengatasnamakan dirinya IT itu sempat halo kak, setelah itu terus kayak dibuat nada sibuk gitu, itu cowok itu. Sempat kamu dengar tuh suaranya, oh cowok nih gitu. Sempet, iya. Oke. Nah setelah itu berarti kamu punya kepikiran, oh kayaknya gua kena ketipu nih gitu. Akhirnya di-close lah. Nah setelah kamu close gitu, berarti kamu masih cari lagi tuh di TikTok apa gimana tuh? Iya, saya masih cari lagi tuh. Masih cari. Terus ada yang udah galbay mandiri, ya resikonya kamu sebar data. Ya udah deh, pasrah aku, sambil terus saya itu sampai sholat obat terus saya Bang. Oke, terus? Saya sholat obat, saya minta ampun sama Allah, memang saya salah. Ini riba gitu-gitu, kenapa sih kok saya itu kurang sabar nunggu rezeki dari suami lagi cari ini itu Bang. Nah udah terus qadarullah ya ini ketemu tulus pinjol. Saya iniin, lewat lagi tulus pinjol, lewat lagi, coba saya ikutin, saya baca Bismillah ya Allah, terus saya ikutin. Ada kalau mau join gini-gini ke YouTube, ada YouTube-nya, coba bener nggak Bang? Itu akhirnya ke YouTube. Nah di YouTube, oh kok sama? Coba saya klik, oh iya sama. Setelah itu kamu baru ketemu terus pinjol di TikTok dulu, ngikutin lama ke YouTube, baru ke dalam grup. Nah, tadi saya sempat dengar tuh katanya kamu disuruh beli data fake. Bukan beli, kontak fake. Oh itu yang pertama ya, kasus yang pertama ya berarti ya? Kasus yang pertama, yang joki itu, yang murni joki pinjol itu. Iya, beli kontak fake lah, intinya modusnya adalah nanti kalau mau aman nih, kakak beli kontak fake ke saya nih. Ini pinjol lagi kak, saya pinjam. Iya kak, nggak apa-apa kak, pinjol ilegal itu bansos. Itu yang pertama itu kan dia kan ngasih kontak fake nih, ya kan kamu ketemu dia itu di TikTok ya, itu dia PT konsultan atau akun biasa sih? Kalau nggak salah akun konsultasi apa ya, masih ada sih Bang, nanti saya nanti di screenshot aja masih Karifah. Intinya adalah ini semua berdasarkan kepanikan kamu, dan kamu mendapatkan kerugian yang besar. Mulai hari ini kamu sudah masuk ke dalam grup. Kamu mungkin masuk ke dalam grup, mungkin kan ada suatu tujuan dan ada keinginan nih, ya kan? Nah, apa sih yang kamu inginkan? Apa sih tujuan kamu? Maksudnya biar semuanya selesai, biar kamu juga tenang gitu loh. Alhamdulillah ya bro, teman-teman sudah menonton sampai selesai dan sudah mengakhiri cerita yang tadi teman-teman sudah dengarkan tuh dari awal sampai akhir. Dan kebetulan alhamdulillah gue juga dapat izin dari orangnya untuk bisa ditampilkan rekaman-rekamannya untuk bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan juga informasi, khususnya bagi orang awam, khususnya bagi para pemula yang punya pinjol, itu cara untuk menyelesaikan gimana. Nah jadi gue nggak banyak cincong di akhir ini, gue hanya berikan beberapa poin pentingnya aja karena durasi sudah cukup panjang nih bro. Gue tidak bisa memberikan berbagai solusi-solusi yang sangat panjang kayak lebar kali tinggi. Pada intinya begini, teman-teman kalau punya pinjol ya kayak gini resikonya bro.
Anda maju salah, mundur pun salah. Kalau Anda sudah jatuh tempo, sudah telat bayar, atau kena teror pinjol, jangan lari ke media sosial untuk cari solusi. Ujung-ujungnya apa? Teman-teman kena ketipu. Nah, yang dibutuhkan oleh Anda sebagai nasabah pinjaman online adalah edukasi, literasi, bukan jasa-jasa galbay yang seperti ini. Ketika teman-teman membutuhkan jasa-jasa galbay, bukannya selesai masalah utang pinjolnya, malah menjadi beban hidup Anda, malah menjadi rasa penyesalan yang sangat mendalam. Nah itulah bro, jadi kalau teman-teman ingin galbay, itu gue sudah buatkan tutorialnya cara galbay mandiri itu gimana sih, ada, lu cek aja video gue. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram gue ataupun WhatsApp gue, silakan saja lu kirim email gue tuh ada dalam deskripsi, nanti lu salin aja teksnya, langsung kirim pesannya, request join grup Telegram ataupun WhatsApp, nanti bisa konsultasi telepon gue dengan gue langsung. Oke, gue nggak lama banyak cincong, mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam galbay.